Lovers, ketemu lagi sama gue Akbari pastinya di Montase. Dan hari ini spesial banget. Kita bakal datang ke gala premier Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Tapi tempatnya, bisa lihat, ini dia. Ini gue sekarang lagi berdiri di Hollywood XX1 yang dulunya dikenal dengan nama Planet Hollywood. Jadi ini franchise yang dimiliki sama aktor-aktor internasional sana. Seru banget ya, ini gedung yang bersejarah pastinya di banyak orang-orang termasuk gue. Gue waktu kecil ngeliat kalau ke Planet Hollywood tuh kayak gaul banget, keren banget karena banyak patung-patung, terus banyak merchandise dari film-film yang dipakai di filmnya itu didatengin ke sini. Sekarang kita langsung lihat aja keseruan gala premier seperti apa. Let's go! Seru banget hari ini gitu kan. Sekarang udah di dalam di area gala premier dari Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Nanti kita bakal keliling-keliling kayak gimana keseruannya. Terus juga bakal ada eksklusif interview barengan sama filmmaker dan juga cast-nya dari film ini. Jadi bakal seru banget. Makanya kalau buat Mon Lovers penasaran gitu ya, trailernya kayak gimana sih dari film ini, mendingan langsung aja kita puterin ya. 3, 2, 1, let's go! Mama berusaha mati-matian mempertahankan rumah ini. Udah ya, Ma. Dinar udah bukan anak kecil lagi. Sekarang giliran Dinar jadi tempat Mama bersandar. Is! Dina, astagfirullahaladzim. Mama! Din! Ma! Tante! Ma! Tan! Mama bangun! Ini kanker otak. Sudah stadium 4. Aku gak bisa, Mama ada Mama. Aku gak siap. Kamu gak perlu berusaha segini kerasnya untuk bikin aku benci sama kamu. Pokoknya ini yang terakhir. Kita udah gak ada hubungan lagi. Takkan bisa. Saya cuma mau kamu tidur dengan saya. Yes, Mon Lovers, dan sekarang Akbari sudah bersama filmmaker dari Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Yeay! Di sini yang di sebelah saya ada Kak Foni, ya kan? Ini senior saya di dunia kaktoran, mantap sekali ya. Berikutnya di sini di belakangnya ada sang director. Ini yang namanya paling gede di sini nih. M. Amrul Umami. Tepuk tangan dulu, mantap sekali. Dan berikutnya ini namanya yang di sebelah sini tuh, di tengah ada Nazira Syafa. Yeay, pas di tengah juga. Bener di tengah juga. Oh, sesuai. Bener, Sesuai. sesuai. Dan berikutnya yang paling menyala dengan warna kuningnya ada Farhan Rashid. Yes. Mantap sekali. Gimana nih kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik biasa. Sehat. Kita gala premier dan langsung interviewnya di lokasi gala Langsung. premier. Betul. Yes, menarik sekali. Nah ini kalau kita tarik ke belakang lagi gitu ya, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali gitu. Ada yang pengen diulang lagi nggak? Waduh. Dari proses film ini gitu. Wah, yang diulang lagi tuh keseruan kita pasti. Iya, karena momen-momen fun banget serunya, sih. funnya. Tapi aku sempat nge-search gitu kan di YouTube gitu dicari. Ini sebenarnya judulnya ada beberapa. Judulnya ada tulisannya If Only Time Could Be Turned Back. Ada juga If Time Could Be Repeated dan juga Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Nah, judul yang paling bener yang mana nih berarti Pak sutradara nih? Judul yang paling bener jelas yang ada di poster. Oke. Gitu. Oke, Andai oke. waktu bisa diulang kembali. Oke. Iya, jadi itu adalah official title-nya. Yang ini. Iya, Kalau yang bahasa Inggrisnya yang mana? Ya mungkin itu banyak fans mungkin ya. Oh, gitu. Jadi bukan dari kitanya juga sih. Atau nanti pas tayang di Hollywood. Amin. di planet Hollywood yang mana ya? Oh, Hollywood yang mana nih? Amin. Oh iya, Hollywood yang mana Amin nih? aja dulu. Amin. Oke, baik. Nah ini aku juga penasaran ya, Mon Lovers juga tadi sempat lihat juga kan kita sempat keliling-keliling dikit. Nah ini kan adalah proyek perdana dari FMF Studios. Ini film drama. Tepuk tangan dong. Mantap. Film drama keluarga dan ini debutnya Bapak. Oh, Silahkan. sebenarnya Jelasin. bukan debut sih. Oh bukan? Iya. Jadi gimana? Jadi ini film mungkin kelima kami gitu ya. Oh, 5. Iya, Oke. film kelima. Dan beberapa kali juga bersama Mbak Foni. Oh, ini film yang keberapa berarti sama Kak Foni?
ke berapa? Tiga Tiga ya? Ketiga. Ketiga. Kolaborasi ketiga. Saya nggak pernah kapok kalau di calling sama Oke. Iya, jadi sangat menyenangkan lah kerjasama dengan senior dan juga talent-talent yang baru kami kolaborasi gitu. Jadi energinya tuh sangat luar biasa di set dan akhirnya nanti di filmnya tuh sangat keluar gitu ya dan masuk ke hati penonton. Amin. Baik, kita sekarang mulai dari Farhan dulu nih. Farhan, boleh dong ceritain ke Monavers karakter lo tuh di sini tuh gimana? Oke, Faiz itu tipikal yang literally green flag banget. Dia tuh Green cowok- flag mentok? Green forest. Oh, Green Forest, oke. Seijo itu Faiz. Oke. Si Faiz. Dia juga tipe yang ekstrovert. Dia kalau kan kemarin gue udah nonton special screeningnya kan. Jadi pas gue nonton ngeliat Faiz itu, he's very very lovely untuk ditonton. Karakternya tuh memang se-lovely itu. Dia kalau ada orang baru dia kayak hai. Emang baik banget, nice banget. Dia akan nyapa semua orang baru, dia akan senyum sama semua orang. Dia itu juga tipe laki-laki yang pekerja keras. Dia nggak akan biarkan perempuannya untuk susah sendirian. Jadi kalau perempuannya ada masalah, instead of dia mengeluh, aduh nih cewek bawa masalah, enggak, tapi malah oke, apa masalahmu? Adanya aku di sini akan mencoba untuk mengurangi semua masalahmu gitu. Jarang tuh yang kayak gitu tuh ya. Itu Faiz ya? Itu Faiz bukan Farhan. Saya suka, ya. saya suka kejujurannya. Yang kayak Faiz. Kita appreciate kejujurannya. Ya, itu Faiz bukan Farhan. Nah, berarti ada kesulitan nggak untuk menjadi Faiz? Jujur sebenarnya salah satu kesulitannya adalah di bagian ekstrovertnya. Oh, karena aslinya introvert. Karena aku aslinya introvert, aku lebih banyak diam. Tapi di syutingan ini aku datang ke lokasi pagi-pagi udah mencoba untuk membawakan energi ekstrovert kok. Ya. mood booster. Ya gitu, maksudnya kayak nyapa-nyapa semua orang di lokasi kayak hai, harus bawa happy terus. Jadi mood aku tuh setiap hari harus benar-benar di atas segini. Jadi aku nggak boleh low energy, aku harus benar-benar di atas karena untuk ngeluarin ekstrovertnya aku perlu mood setinggi itu. Gitu. Susah dong berarti. Gak susah juga sih ada. Oh iya benar. Oke, terus Masuk. berikutnya ke Najira. Kamu gimana? Ceritain dong karakter kamu di sini, prosesnya gimana? Oke, karakter aku Rika, dia sahabatnya dari karakter utamanya ya. Sebenarnya karakter Rika itu dia ekstrovert juga sama seperti karakternya Faiz. Dia yang ngebawa si karakter ini tuh untuk fun, untuk jadi lebih enjoy di kampusnya, kayak gitu sih karakter ini tuh. Cuman memang sebenarnya aku pribadi sama Introvert juga? introvert juga. Oh, oke. Jadi waktu pas proses syuting untungnya aku kan satu tim, maksudnya kita proses syutingnya juga fun, nggak ada pressure macem-macem, jadi kayak nyaman dan suka banget untuk ngembangin karakter Rika ini karena karakter yang bareng sama aku juga Davina salah satunya tuh tipe yang suportif. Jadi aku pas proses, karena ini sebenarnya waktu pas aku syuting ini tuh aku syuting pertama kali acting. Jadi waktu syuting ini tuh pertama kalinya aku acting dengan ada peran gitu. Biasanya aku cuma jadi cameo. Dan di film ini aku ada peran gitu. Jadi memang banyak belajar banget buat aku dan alhamdulillah semoga nanti actingnya baik gitu ya. Nanti kalian tonton ya peran Rika gitu. Kemarin udah nonton. Yeay. Terima kasih. Amin, mantap. Selamat ya. Terima kasih. Baik, berikutnya kita ke yang Aries nih, harusnya ekstrovert sih sebenarnya dari aslinya ya. Kita nggak tahu ya. Aku Aries. Lu Aries, oh iya Aries introvert ya lu ya. Tapi yang satu Aries extrovert. Iya. Kamu Aries ekstrovert. Ah, ini dia. Kak Foni gimana? Gimana Kak Foni? Mama Endang nih gimana karakternya? Mama Endang, ibunya Davina ya. Dinar ini. Ibunya Dinar. Ibu yang sangat penyayang. Tipe ibu karena dia single parent, jadi semua beban keluarga dia pikul sendirian. Iya. Bahkan dia nggak cerita ke anaknya. Jadi apapun dia akan usahakan untuk kebahagiaan Dinar dan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah hidupnya lah. Jadi pusat dunianya ada di Dinar. Iya. Oh, oke.
karena mereka hanya punya satu sama lain ya, jadi hanya berdua kan. Jadi ya apapun yang diusahakan sama Mama Endang ini memang untuk Dinar. Mama Endang ekstrovert, introvert? Kayaknya lebih introvert sih. Lebih introvert. Jadi aku agak. Masa sih? Nah kalau Kak Foni sendiri kan kita sempat lihat ya Monoverse ya di kalau kalian nonton trailernya tuh ada adegan menjahit ya. Ada workshop menjahitnya nggak? Enggak ya Apa emang udah jago nih ngejahit nih? Enggak. Kayaknya udah jago. Enggak. Kalau nggak salah dikasih waktu hanya beberapa menit untuk yuk coba. Karena itu kan manual ya kalau nggak salah. Jadi Oh ada gas remnya. bukan. Apa sih? Sorry pedal. Pedal. Ada Ini kita pedal. bicara Jahit. mobil apa? Salah enggak itu? Mobil atau mesin jahit ya? Nggak, jadi kan itu harus terlihat smooth ya. Iya, benar. Ya, karena kan Mama Endang tuh banyak cari duitnya tuh banyak. Dia juga di Apa aja? laundry, Laundry. kemudian dia jadi pelayan di restoran, dan dia cari sampingan juga gitu dengan menjahit. Dan dia menjahit juga bukan semata-mata untuk dapatkan uang, tapi juga untuk membantu tetangga-tetangganya. Jadi Mama Endang ini baik. Nah, dikasih sih waktu untuk supaya kelihatan Mama Endang nih lancar lah, nggak yang agak canggung lah gitu ya menggunakan mesin jahit. Tapi alhamdulillah sih kayaknya lancar-lancar aja, nggak pernah sempet ngelibet. Oh Jadi iya, nanti itu teman-teman susah lihat tuh. aja Iya. apakah cukup believable sebagai sebagai orang yang bisa menjahit. Nah itu nanti langsung ditonton guys. Baik ke Mas Amrul. Mas Amrul, ada alasan khusus nggak kenapa memilih cast yang ada di sini? Alasan khusus sih kalau dari kita FMM itu biasanya skrip itu milih pemainnya sendiri sih. Jadi kayak Farhan Rashid tiba-tiba datang pas kita lagi makan. Oke. Nah ini juga ada yang tiba-tiba datang. Kita please welcome deh ada Bintang Karamon. Pas sekali. Hai sayang. Ini dia ada Dinar. Ada Dina. Dinar kita sampai. Jadi lanjut nih, tadi kita lagi ngobrolin katanya Farhan tiba-tiba datang. Oh gitu. Pas Mas Amrul lagi makan. Oh gitu. Ada kamu sekarang kan? Oh iya, memang konsepnya surprise kita. Surprise. Udah kita konsepin Takdir. dari awal. Jadi iya. Bener. Umi. Jadi emang pas tiba-tiba datang. Jadi emang ditakdirkan untuk memerankan Faiz. Oh. Nah gitu, seperti Davina sebagai Dinar, Mbak Foni sebagai Mama Endang, Nazira sebagai Rika. Semuanya. Jadi semuanya itu emang pas aja masuk ke karakter. Oh, nice. Nah, berikutnya kita nanya nih ke Dinar nih. Iya. Kalau dari Dinar sendiri gitu ya, kamu aslinya ekstrovert atau introvert? Aku aslinya sebenarnya extrovert sih, tapi pasti punya sisi introvertnya. Iya. Pasti kan tiap orang punya layer masing-masing lah tiap Iya. ketemu orang. Tapi aku lebih melihat aku extrovert dan sedangkan Dinar ini sangat introvert. Nah, Yes. ini gimana tuh jadinya? Jadi ya cukup menjadi tantangan buat aku karena mungkin ya kalau seandainya cast Faiznya itu orang yang gak aku kenal, mungkin jiwa introvert aku lebih gampang keluar. Tapi karena aku udah kenal lama sama Faiz, udah lama, jadi tantangan gimana kita di frame tuh harus sebagai Dinar dan Faiz, sedangkan di luar frame aku sama Farah kan yang sangat Udah sabi banget. bro besti banget gitu ya. kan, bahkan kayak apaan sih lo Han gini-gini, udah kenal berapa tahun kali Han ya? 2 bulan. udah lama, udah dari 2020-an awal, jadi Iya. Oh pas akhirat love story itu? Enggak, kita sebelum akhirat bahkan. Oh oke. iya, jadi dari situ lumayan menjadi tantangan sih buat aku, dimana aku harus mereka introvert. Kadang juga lumayan dikontrol kok sama Mas Amrul kayak boleh kayaknya Dinar agak ditondel jangan terlalu ekstrovert karena agak kepancing kan kayak. Terkadang sisi Davina kayak gue kalau menanggapi situasi ini gue bakal kayak gini sih, gue nggak bakal gue bakal no nggak boleh gitu. Kalau sedangkan Dinar kan yang kayak ketemu Faiz sama kali itu yang kayak natap matanya aja takut gitu loh, yang nggak biasa. Padahal kalau ketemu natap cowok. mata Farhan, wah. Bukan natap lagi. enek deh. Enek gue. Diplototin lah. Gitu. Gitu. Jadi itu yang malah jadi kesulitan ya. Iya, lumayan jadi tantangan lah buat aku. Iya. Menarik sih. Nah ini juga poninya agak beda nih sebenarnya nih. Iya. Style-nya ada berubah ya berarti ya? Iya. Dinar ini ya. Dan ini sebenarnya kayak di project termasuk aku udah lumayan lama nggak merubah look aku kan. Karena kita syuting sebenarnya udah lumayan lama Kak. 2 tahun yang lalu ya Kak ya? 1,5 lah. 1,5 lah, 2024. 2024 akhir kita Akhir. syuting akhir dan itu salah satu permintaan dari director juga dan dari produser semuanya penulis kayak
kayaknya Dinar bagus karakternya untuk ponian deh gitu. Dan akhirnya untuk sebuah project pertama kalinya aku potong poni gitu. Nice. Gitu. Jadi ada perbedaan ya. Iya. Seru sih. Seru sekali. Oke. Nah ini aku juga penasaran nih, kalau katanya nih dengar waktu pertama kali reading, kamu sempat nangis katanya Del. Kayaknya banyak deh yang nangis itu. Oh iya. Hampir semua ya Kak. Nah boleh ceritain bagian yang mana boleh? Tipis-tipis lah. Jadi pertama kali reading itu aku ingat banget, itu kan kita baru dapat skrip kan. Walaupun aku sudah tahu garis besar sinopsisnya ceritanya seperti apa, tapi pada saat kita baca bareng-bareng seluruh cast, waktu itu pertama kali reading kita kayak masih belum banyak ya. Udah ada Mami belum ya? Udah ada kan? Udah Mami, udah ada Farhan. Pas kita baca sedih banget. Padahal kita baru bacanya belum sebagai karakter. Karena kan kita belum ngulik karakternya kan. Kita masih udah kita reading dulu aja. Anggaplah kita pembaca aja. Itu udah sedih banget gitu. Dan itu menurut aku salah satu faktor aku mengambil project adalah dari skripnya. Kalau dari skripnya udah menurut aku menyentuh hati, bikin nangis, kayaknya lebih mudah juga deh aku memerankan karakter itu dan memasukkan jiwa Dinar di dalam cerita itu gitu loh. Jadi lebih gampang menghidupkannya. That's why aku suka sih, aku sangat suka dengan skripnya gitu dari awal. Karena sedih banget, jadi semuanya nangis. Walaupun gengsi kayak, aduh gue tuh gak mau nangis, malu. Tapi kayak, ini gak kuat, ini gue sedih banget gitu. Jadi harus tisu nih ya. Bukan lagi, harus tisu. Menurut aku satu box ya, siapin. Handuk aja, handuk. Benar. Biar lebih praktis. Betul. Kalian sehari-hari tuh suka pakai AI gak sih? Enggak. Gitu. Enggak. Enggak lagi. Enggak. Aku pakai lagi. Kau buat apa biasanya? Ya buat nanya-nanya yang gak penting aja. Nanya yang Ini kita mau nyebutin platform ya sih? Itu kan Itu AI kan? Aku sangat AI lagi. Iya. Nah aku juga suka nanya nih, kayak ini aku coba nanya ya tentang fakta unik film ini. Gitu ya, coba ya. Nah kalau katanya nih ada plot twist yang mengejutkan. Selain menunjukkan drama emosional tentang hubungan ibu dan anak, film ini juga menghadirkan plot twist yang tak terduga. Iya. Yang akan membuat penonton merenungi makna waktu. Itu apakah benar? Wah, Yes. That's a fact. Di situ tuh. Itu. di situ momen wow penonton. Betul. Gong. Betul. Di situ gong. Dan gong. mungkin ya, aku sebagai penonton, aku sih belum nonton filmnya ya. Kalau aku kemarin nggak ikut special. Oh Farhan udah nonton? Farhan udah nonton, nanti ikut special screening. Hanya Baru Farhan? dia. Itu dia. Aku juga belum. Oke. Iya. Baru Jadi dia. yang aku ingat, karena kan kita ingat ya proses syutingnya, tapi kayaknya aku mikirnya kayak kalau sebagai penonton nih dari baca skripnya dari awal, ini paling cuma drama gini, oh ya dia ntar bakal gini, dia bakal gini, tapi please nonton sampai akhir biar kalian merasakan Gongnya? gongnya dan kenapa judulnya Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Yes. Ya kan? Itu kata kuncinya di sini. Iya, kata kuncinya Waktu adalah Bisa judulnya. Iya. Betul. Jawabannya di situ Jawabannya sebenarnya. di situ. Gitu. Iya, benar. Ini aku mau nanya juga masing-masing ke kalian ya. Ya, Ini siapa tokoh yang paling banyak berkorban di film ini jadi sebenarnya? Aduh, pertanyaannya Menurut itu. aku ya Kak, semua karakter itu punya pengorbanannya masing-masing. Betul. Dan kita nggak bisa melihat ke apa ya, tinggi apa rendahnya, karena kan tiap Kita orang nggak bisa berbeda-beda bandingin posisinya. ya. Iya, nggak bisa bandingin. Tapi menurut aku tiap karakter memiliki pengorbanan yang tinggi. Nggak cuma Dinar, nggak cuma Mama, nggak cuma Faiz, Rika, semuanya menurut aku mengorbankan. Semua punya porsi Betul. Yes. pengorbanannya masing-masing. Nggak ada yang paling berat menurut aku. Sama-sama berat. Semuanya berat. Oh nice, oke. Iya. Baik. Sekarang kita main game ya. Ini Boleh. penasaran nih, ice breaking ya kita. Ini kan karena judul filmnya kan bener-bener ya tadi kan, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Nah, ini kita coba dengan tentang itu. Mau mengulangi hari pertama syuting atau hari terakhir masing-masing? Hari pertama. Hari pertama, Najira, kamu? Hari terakhir. Hari terakhir. Pertama sih. Hari pertama. Aku Farhan. hari terakhir. Hari terakhir. Farhan? Hari terakhir. Hari terakhir Hari Rehan ya? terakhir. Yes. Hari terakhir sih. Hari pertama 2 orang, hari terakhir 3. Hari terakhir dapat takdiran dari Farhan sama Davina. Jadi saya senang. Ya ampun, aku sampai lupa loh. Aku sampai lupa. Aku kebanyakan film Berarti soalnya. berkesan traktirannya. Aku sampai lupa. Itu kita ada makan-makan ya Han ya di situ. Dari gua sama Iya. dari lu itu. Dan ini boleh di-spill lah ya, kan ada di trailer kan Ada, adegan. aman. Jadi hari terakhir itu adegannya kita main go-kart.
Oh yang itu seru banget. Oke. Itu malam-malam jadi kayak Jam lumayan pagi karena kan emang udah hari terakhir Udah hari juga terakhir, kan ya. dan memang membutuhkan langit yang gelap jadi kita Yes. syutingnya di malam hari. Tapi seru banget seru itu, banget. seru banget. Kita juga makan-makan Ngelawan bareng, angin-angin main itu. go-kart. Lawan angin-angin. Angin pagi. Dan aku juga lumayan sangat menjaga Davina ya. Kalau Davina kan ambisiusnya tinggi ya. Terus apalagi lawannya Farhan gua kalau itu Davina kayak gua kalahin kan. Tapi kan kalau Dina kan sama Faiz kayak haha lovable. Iya, kan kalau Gitu. Faiz dia nggak akan mungkin nabrak Dina. Iya. Kalau Farhan, Kalau Farhan sih nabrak gue. Iya. Sengaja Iya, ya. jadi Apa itu green flag? apa itu? Kita green aja terus. Oke. Iya, seru banget itu ada terakhir bagi aku sih. Oh nice. Berikutnya, mau mengulang adegan paling sedih atau yang paling lucu? Aduh. adegan paling sedih. Oh Farhan adegan paling sedih. Nazira Paling sedih juga deh. paling sedih. Kamrul Iya paling sedih boleh. paling sedih. Apa nih? Karena ibu nggak ada adegan yang lucu. Ibu adegannya sedih semua. Oke. Ya udahlah sedih lah. Hidupnya sedih ya. Aku lucu Cuma aja. endang ya. Aku lucu aja. Oh paling lucu. Karena kalau sedih ada di trailer sih di mana scene menurut aku banyak banget sih sebenarnya adegan Dina sedih tapi lumayan yang aku agak lama nurunin emosinya pas yang sama Lohan, yang sama Faiz, Ini di mana? yang kita berantem ada di trailer. Pokoknya kita sampai Oh kamu sayang nggak sih sama aku gini-gini. Dan itu lumayan panjang kan Iya, scene-nya. panjang Itu banget. benar habis take tuh aku masih yang agak Ada residu. iya, makanya kayak nggak mau diulang aja sedih gitu, nggak mau. Walaupun aku yakin nanti pas sana pasti sedih lagi gitu. Jadi kayak mending yang lucu aja deh. Baik. Ada sih sebenarnya yang lo lucu banget Han. Tapi gua nggak boleh ngasih tahu. Jadi itu salah satu. Jadi itu nggak bisa. Oh salah satu plot twist. Itu Jadi bisa kita mention. intinya akan ada perubahan fisik dari Faiz. Itu boleh kan ngomong Iya, gitu? Intinya ada perubahan perubahan fisik fisik. dari Faiz. Oke. Itu jujur aku Yang kayak bikin kaget seluruh bioskop. iya, itu salah satu plot Nonton twist. kan nanti ya? Iya. Karena nanti plot twistnya nggak cuma di ending. Seperti tadi aku bilang mungkin ini plot twistnya di ending doang. Enggak. Ini tuh dari pertengahan awal itu tuh udah ada kok gitu. Jadi menurut aku ini nggak cuman drama biasa gitu loh. Harus Dan diperhatiin banget ya. Yes, Betul. benar. Ya, Oke. jadi itu interesting sebenarnya. Baik, berikutnya mau mengulang era presiden Indonesia yang siapa? Aduh. Eits, mohon lovers, bentar dulu. Sebelum para cast jawab pertanyaan terakhir, yuk ikut gue dulu ngeliat keseruan gala premier dari film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Yes, mohon lovers, ini gue udah ada di dalam area gala premier dari Andai Waktu Bisa Diulang Kembali dan beneran ini excitementnya gokil, rame banget. Mana suaranya? Oh, semua di sini ya. Kalau dari kamu sendiri nih, paling nungguin siapa sih di film ini? Kak Foni yang sebagai ibu. Oh nih, Mama Enda. Nah kalau yang di sini siapa nih? Paling nungguin siapa di sini? Davina Karamoy. Nazira. Oh kan menarik banget kan. Ini case-nya tadi seru banget. Mereka udah gak sabar buat nungguin Andai Waktu Bisa Diulang Kembali seperti apa. So guys, makanya kita bakal cari tahu lebih lanjut lagi tentang keseruan di gala premier Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Let's go! Rame banget Mon Lovers. Walaupun gala premier ini digelar malam hari, tepatnya di tanggal 14 Juli 2026 dan bertepatan dengan hari kerja, tapi antusias para pecinta film benar-benar tetap luar biasa. Banyak yang udah datang lebih awal demi bisa ngeliat langsung idola mereka berjalan di red carpet. Sekaligus jadi saksi momen spesial jelang penayangan film ini. Gak cuma di red carpet, rangkaian acaranya juga lengkap. Mulai dari press conference yang mempertemukan para cast dan filmmaker dengan media, sampai penampilan spesial dari Freya yang membawakan lagu original soundtrack berjudul Hujan Pertama. Lagu ini juga menjadi debut Freya mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Gak cuma ketemu para penonton, gue juga sempat ngobrol sama band yang karya lagu mereka ada di film ini. Yap, ini dia, The Lantis. Yes, Mon Lovers, sekarang Akbari sudah bersama, ini dia. Mereka musisi yang karyanya ada di film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Ada The Lantis. Yeay. Nah
ini menarik banget karena terakhir gue interview mereka itu personilnya masih 3. Nah sekarang tapi sudah nambah ini. Gokil, mungkin boleh lah absen-absen lagi. Gua Vio, gua di drum. Oh, mantap. Gue Ojan, gue di gitar. Gue Giri, gue di vokal dan bass. Gue Raffi, gue di vokal dan gitar. Gue Faisal, gue di keyboard. Kalau kita ngeliat trailernya Andai Waktu Bisa Diulang Kembali itu ada lagu dari Delantis ya kan. Bunga Maaf itu gimana prosesnya? Oke, obviously kan yang dipakai ini versi Grace Kathleen kan. Ya kita di sini sebagai selaku pencipta lagu aja lah ya. Waktu itu Grace sempat ngobrol-ngobrol juga sama kita. Waktu itu awalnya di sosial media kan, coveran dari Grace lumayan viral lah. Nah abis itu dia minta izin untuk ngebawain lagunya, terus kayak ya why not kita ngerasa, dan pas sudah ngedeliver lagunya asik sih, nyesak banget juga. Nyesak banget juga. Menarik. Nah kalau dari kalian sendiri ini kan Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Kalau mau ngulang apa sih yang mau diulang? Mungkin dari yang ujung sini ya. Gua kalau misalkan mau diulang itu pengalaman gua waktu pas masih sekolah. Mungkin itu karena masih kayak gua lagi pertama kali main musik ke band. Jadi pertama kali gua akhirnya bisa cobain drum gitu. Itu gua happy sih. Pengalaman itu ya, pengalaman mencoba musik pertama ya. Kalau dari Ojan gimana Jan? Gue kayaknya pengen lebih memberikan pengabdian lagi ke nenek gue sih yang meninggal. Ya. Kurang lebih kayak sama sih. Baik. Gue paling pas masih bertiga, enggak. Biar honornya gak dibagi banyak ya, bener ya? Enggak. Sama, ya mungkin kayak Ojan, mungkin Raffi pasti sama juga jawabannya. Kalau kakek sih. Kakek ya? Iya. Kalau gue ke 9 April 2009. Waktu mendiang nyokap gue masih hidup. Pengen ngobrol aja. Kalau gue lebih ke pada saat kemarin sebelum Lantis bergabung sama Lantis, karena kebetulan setahun lalu bokap gue meninggal, jadi kayak gue pengen andai kalau misalnya waktu bisa diulang kembali, gue pengen ngeliat papa nih, gue udah bisa gabung di Lantis gitu, gue udah bisa bantu anak Lantis main sama mereka kayak gitu. Bangga banget ya tuh. Jadi teman-teman semua langsung aja nonton Andai Waktu Bisa Diulang Kembali karena ada karya dari teman-teman Delantis. Yes. Dan tentunya puncak acara ditutup dengan gala screening yang disaksikan langsung oleh para cast, filmmaker, tamu undangan, media, hingga para penggemar yang akhirnya bisa menikmati film ini untuk pertama kalinya. Kalau waktu bisa diulang, apa yang akan kita bisa ubah ya? Oke, cukup jalan-jalan di gala premiernya. Sekarang kita balik lagi buat denger jawaban para cast dan juga filmmaker di pertanyaan terakhir. Ini nih. Gawat ini. Podcast dari sih sudah nonton. Iya. Kan Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Coba apa pertanyaannya? Agak berat ya. Berani gua. Enggak, makanya langsung aja nonton Andai Waktu Bisa Diulang Kembali di seluruh bioskop di Indonesia. Betul. Teman-teman. Tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Bioskop Indonesia. Betul. So, gue Akbari. Aku Devina Karamoy. Saya Foni Anggraini. Aku Amro. Nazira Safa. Aku Tomolan. Oh ini Tomolan. Meyakinkan sih. Lebih ke Tomcat ya. Yes, itu dia keseruan hari ini Mon Lovers. Kita tadi udah liputan keseruan gimana gala premiernya kayak apa ya kan. Terus udah nanya-nanya gimana proses pembuatannya barengan sama filmmaker dan juga castnya. Plus tadi juga ada interview barengan sama Delantis. Jadi seru banget, kayaknya lengkap banget semua tentang film ini kita rangkum jadi satu episode. Makanya buat Mon Lovers yang di sana langsung aja buruan nonton ke bioskop Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. So gue Akbari beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.